Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, bencana besar terjadi. Seluruh pegunungan bersalju dihanyutkan oleh sungai arus balik. Semua gu pun memasuki fase hibernasi sehingga tidak bisa digunakan di dalam sungai arus balik. Alhasil, pertarungan di sungai arus balik kembali ke gaya lama. Maju dengan tangan kosong, itu menjadi perubahan besar di dalam pengembangan cerita ini. Kemudian, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 356. Disclaimer dulu bahwa di part kali ini cukup bikin pusing alurnya, karena ada inkonsistensi di dalam penulisan karakter. Jadi kalau misalnya nanti ada sedikit kekeliruan, boleh banget kalau teman-teman mau direvisi atau gimana gitu ya. Akan Ani sampaikan dengan pemahaman Ani, dengan gaya Ani tentunya seperti biasa. Kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika Heiji dan Jay Suji bersiap untuk ikut terjun ke dalam kekacauan di aliran sungai arus balik, sebuah ledakan tiba-tiba menghentikan mereka. Keduanya melihat ke arah sumber ledakan itu, dan dari sana terdengar sebuah suara. Ini formasi yang cukup menarik. Siapa itu? Seru Jay Suji yang terlihat terkejut dan bersiap untuk bertarung. Namun, suara itu kembali bicara. Tenanglah anak kecil, jangan banyak bergerak. Tiba-tiba saja mereka berdua seolah mendapatkan tekanan yang luar biasa hingga keduanya seperti membeku. Mereka sadar bahwa pemilik suara itu pasti adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan, tekanan dari auranya saja sampai membuat mereka berdua yang ada di peringkat 7 tidak mampu bergerak. Alhasil, kewaspadaan mereka pun kini semakin meningkat. Namun, suara itu terdengar lagi. Kalian adalah keturunan tuanku. Selama kalian tidak menyerangku, aku juga tidak akan memakan kalian. Tentu Heiji dan Jay Suji terkejut setelah mendengar pernyataan ini. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini tahu bahwa yang dimaksud leluhur oleh suara itu jelas adalah The Great Sun, karena memang hanya The Great Sun leluhur mereka yang terkenal. Dan karena suara itu menyebut The Great Sun sebagai tuan, artinya hanya ada satu sosok yang bisa bertahan sampai hari ini. Sosok yang tentu menjadi legenda. Dia tidak lain tidak bukan adalah tunggangan milik The Great Sun. Namanya Mao Liqiu, sosok yang terkenal di dataran utara serta kelima wilayah. Dan pada akhirnya, pemilik dari suara itu pun menunjukkan dirinya. Wujudnya adalah seekor musang, tapi memiliki ekor anjing. Dia dikenal sebagai musang ekor anjing yang mampu memperpanjang umurnya sendiri. Tidak seperti Master Gu yang membutuhkan Gu umur untuk memperpanjang umur, musang ekor anjing bisa memperpanjang umurnya sendiri tanpa menggunakan Gu umur, melainkan menggunakan ekor mereka. Jadi ketika musang ekor anjing merasa kalau usianya sudah hampir habis, mereka akan memakan ekor mereka sendiri. Dan setelah itu, secara otomatis umur mereka akan kembali bertambah. Lalu seiring berjalannya waktu, ekor yang sudah dimakan itu pun akan tumbuh lagi. Dan ini menjadi sebuah siklus kehidupan yang berlangsung terus-menerus.
Bahkan bisa dikatakan kalau musang ekor anjing adalah binatang abadi. Selama mereka tidak mati karena diburu atau dibunuh, mereka akan bisa hidup selamanya. Jay Suji lalu berkata, "Kamu tunggangan leluhur The Great Sun?" Mao Liqiu pun mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tetapi berhentilah memanggilku tunggangan. Aku Mao Liqiu, sudah hidup untuk waktu yang lama, dan aku telah berbakti pada leluhurmu. Jadi setidaknya panggil aku kakek Mao." Mendengar itu, segera Heiji bersujud dan memberi hormat. "Maafkan kami, kakek Mao." Jay Suji pun melakukan tindakan yang serupa. Melihat keduanya telah mengakui kesalahan mereka, Mao Liqiu pun mengangguk, lalu berkata, "Sudah waktunya kita pergi. Aliran sungai arus balik sudah dekat. Kita harus mengambil Ma Hongyun dan Gu Cinta sebelum terlambat." Dan setelah itu, serangkaian Gu pun diaktifkan lalu membentuk gerakan pembunuh abadi. Melihat hal ini, bola mata Heiji dan Jay Suji sampai hampir terlepas. Wajar mereka terkejut, karena memang biasanya binatang buas tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan gerakan pembunuh. Tapi Mao Liqiu tampak berbeda. Ia telah hidup ratusan ribu tahun, dan selain itu dia juga sudah mendapatkan kecerdasan serta beberapa gerakan pembunuh peninggalan dari The Great Sun. Meskipun ini cukup mengejutkan, tapi kalau melihat background dari Mao Liqiu sendiri, hal ini sungguh sangat mungkin terjadi. Dan di tengah keheranan mereka berdua, Mao Liqiu berkata, "Jangan hanya diam saja di situ. Kalian ikut aku. Kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin, agar nanti aku bisa tidur lagi." Mendengar itu, baik Heiji ataupun Jay Suji segera bergegas naik ke punggung Mao Liqiu, dan mereka pun terbang menuju aliran sungai arus balik. Mereka tidak sampai masuk ke dalam aliran sungai arus balik, melainkan mereka terbang di atas aliran sungai arus balik. Sehingga penggunaan Gu pun tidak dibatasi di sana. Lalu, sementara itu, di dalam sungai arus balik, situasi tiba-tiba berubah. Sebelumnya, aliran arus di dalam sungai itu sangat kacau. Tetapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi tenang, dan hanya memiliki sedikit riak di permukaan. Apa ini? Sungai arus balik menjadi normal? Mata Fang Yuan pun bersinar, dan dia merasakan tekanan yang semakin besar saat ini. Di saat yang sama, banyak immortal yang memanfaatkan waktu ini untuk bergerak ke hilir. Karena ketika mereka sampai di ujung hilir sungai, mereka akan keluar dari sungai arus balik. Tetapi bagi Fang Yuan, ketika dia melihat situasi ini, dia merasa ini bukanlah hal yang baik. Sialan. Aku harus segera menemukan Ying Wuxie sebelum dia meninggalkan tempat ini. Fang Yuan pun segera bergegas. Fang Yuan merasa bahwa sungai arus balik ini memberinya keuntungan, sama seperti pertarungan ketika berada di dalam dinding regional. Oleh karena itu, selama masih ada di dalam sungai arus balik, Fang Yuan berpikir untuk menghabisi Ying Wuxie dan juga orang-orang yang bersamanya. Maka, tadi ketika sungai arus balik tiba-tiba menjadi tenang, Fang Yuan merasakan tekanan yang besar, karena dia takut kalau Ying Wuxie sampai meloloskan diri. Kemudian, selain itu, sebagian dari para ahli benua tengah kini telah berkumpul di bawah pimpinan Bi Chen Tian. Mereka semua menunggu komando. Jadi, di titik ini hanya ada setengah dari ahli benua tengah.
sementara setengah yang lain ada di depan. Namun saat ini, mengambil keputusan itu memang sangat sulit. Tidak bisa diambil secara asal-asalan, sehingga Bichen Tian harus mempertimbangkannya dengan matang. Dia tentu memiliki tujuan utama, yaitu menyelesaikan misi yang diberikan oleh pengadilan surgawi. Jadi, dia harus memprioritaskan misi itu. Walaupun sebenarnya saat ini adalah waktu yang terbaik untuk pergi ke hilir dan keluar dari sungai arus balik. Namun, di sisi lain, kalau dia melakukan itu, maka sama saja mereka akan melepaskan Gu Jinta dan juga Ma Hongyun. Ini tidak bisa diterima. Jadi, mereka tidak bisa kembali menuju ke hilir. Sekarang, Bichen Tian melihat orang-orang yang bersamanya. Meskipun sebagian dari mereka kini sudah terlihat lelah, tapi mereka seolah-olah masih menunggu perintah dari Bichen Tian. Melihat rasa percaya semua orang, Bichen Tian dengan suara tenang berkata di depan semua orang, "Aku tahu ini berat untuk kita semua, tapi kita tidak bisa kembali dengan kegagalan. Karena itu, aku harap kalian semua akan tetap mengikutiku. Jadi, mari kejar Ma Hongyun." Setelah mendengar kata-kata dari Bichen Tian, semua orang yang ada di sana pun berseru. Semangat mereka seolah-olah kembali berkobar. Dan akhirnya mereka semua bergerak ke arah hulu di bawah pimpinan Bichen Tian. Lalu setelah beberapa saat, Bichen Tian pun berhenti. Kali ini dia melihat sosok Fang Yuan di kejauhan. Semua orang ikut berhenti untuk saat ini. Lalu Bichen Tian melihat ke arah Fang Yuan dan berseru, "Tuan, berhentilah dan tolong kembalikan Gu kasih sayang. Jika Anda melakukannya, saya pastikan Anda tidak akan menghadapi masalah di masa depan. Saya juga akan pastikan bahwa Anda akan menerima hadiah yang layak." Mendengar itu, Fang Yuan hanya sejenak melihat ke arah Bichen Tian, lalu mengabaikannya. Fang Yuan tidak peduli dan dia terus bergerak maju ke arah hulu. Tentu saja orang-orang dari benua tengah yang bersama Bichen Tian terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Fang Yuan bisa bersikap seperti ini di hadapan seorang ahli peringkat 8. Padahal Fang Yuan hanyalah seorang ahli peringkat 7. Melihat Fang Yuan yang pergi begitu saja, Bichen Tian bergumam dan mengutuk, "Sialan. Orang ini benar-benar keras kepala. Tapi aku tidak bisa membuang waktuku untuknya. Bahkan sekalipun Gu kasih sayang itu penting, namun Gu Jinta dan Ma Hongyun saat ini jauh lebih penting. Kalau begitu aku akan mengurus orang ini nanti." Dan setelah itu, Bichen Tian kemudian dengan suara lantang berseru, "Semuanya, kita akan fokus pada Perizau dan Ma Hongyun. Ayo maju." Mereka mulai bergerak lagi. Meski banyak orang yang tidak menyangka perintah ini, namun mereka tidak berniat untuk mempertanyakan keputusan Bichen Tian. Semuanya kini bergerak menuju ke arah hulu. Sementara itu, jauh di depan, Muling Lan kini tampak panik. Dia berseru, "Ayo bergegas. Kita harus berenang menjauh secepat mungkin." Saat ini di belakang Muling Lan, terlihat leluhur Sui Hu yang mengejar mereka bersama dengan Raja Sejati Gunung Ungu. Kemudian, tidak jauh di belakang mereka, terdapat kelompok Wei Ling yang mana Wei Ling saat ini juga memimpin sebagian dari para ahli benua tengah. Kan tadi setengahnya ada di Bichen Tian, nah setengahnya lagi ada di Wei Ling. Ayo terus bergerak, kita harus menghentikan leluhur Sui Hu.
Hanya dengan begitu, Pri Zhao dan Ma Hongyun dapat diselamatkan. Seru Wei Lingyang memberi semangat pada rekan-rekannya. Tidak jauh dari Wei Lingyang, di sana kelompok Ying Wuxie juga telah berkumpul. Tujuan mereka kini adalah pergi ke Raja Sejati Gunung Ungu. Selain mereka berempat, rupanya mereka juga bersama dengan beberapa pemimpin puncak pegunungan bersalju. Karena sebelumnya, Ying Wuxie telah membantu mereka, jadi Nyonya Wan Shou memperkenalkan Ying Wuxie sebagai rekan mereka. Dan di tengah pelarian itu, He Laolan tiba-tiba menyadari. Lihat, dia datang. Ying Wuxie pun berbalik dan melihatnya. Sialan, dia benar-benar mengejar kita sampai ke tempat ini. Meski jaraknya cukup jauh, tapi Ying Wuxie bisa melihat Fang Yuan yang kini terus mengejar mereka dari belakang. Kemudian, salah seorang pemimpin puncak bersalju berkata, "Apakah orang itu adalah musuh kita? Kalau memang iya, mari hancurkan saja. Kalau kita bekerja sama, kita pasti bisa menyingkirkan bocah ini. Lagi pula, dia hanya sendirian." Itu jelas adalah tawaran yang bagus. Namun Ying Wuxie tahu bahwa di sungai arus balik, Fang Yuan jauh lebih diuntungkan daripada mereka. Jadi, meskipun mereka mengeroyok Fang Yuan, itu juga tidak akan baik untuk saat ini. Ada terlalu banyak waktu yang harus dibuang kalau mereka saat ini mengejar Fang Yuan. Selain itu, mereka juga belum tentu menang. Jadi, Ying Wuxie memutuskan untuk bermain aman. Ikuti kami. Kami akan bertemu dengan leluhur Suehu. Orang itu tidak terlalu penting saat ini, karena musuh terbesar kita adalah benua tengah, kata Ying Wuxie yang bergegas maju. Dan kemudian, orang-orang itu pun mengikuti Ying Wuxie dari belakang. Kembali ke leluhur Suehu. Kini, dia berseru, "Ma Hongyun, kau tidak akan bisa melarikan diri." "Cepat, mereka semakin dekat," Mulinglan pun berseru. Situasi saat ini sangat-sangat kompleks. Semua orang berseru satu dengan yang lain, dan situasi di sana benar-benar terasa tegang. Zhao Lianyun yang kini tubuhnya sudah tua renta, dia tidak lagi memiliki tenaga. Karena itu, sejak tadi dia selalu dibantu oleh Ma Hongyun. Hasilnya, Ma Hongyun kian melambat dan membuat leluhur Suehu dapat memperpendek jarak di antara mereka. Kalau semua ini terus berlanjut, maka mereka hanya akan tertangkap. Zhao Lianyun melihat Ma Hongyun dengan penuh kasih sayang. Dia bicara meski tidak keluar suara. Kalau dari gerak bibirnya, dia sebenarnya ingin mengatakan, "Hiduplah. Aku bersyukur bertemu denganmu. Aku mencintaimu." Lalu Zhao Lianyun tiba-tiba melepaskan pegangannya pada Ma Hongyun, dan dia kini justru bergerak ke arah leluhur Suehu. Ma Hongyun terkejut setengah mati, dia telat bereaksi. Dan di saat yang sama, Wei Lingyang melihat itu dan berseru dengan suara nyaring, "Mulinglan!" Mulinglan melihat itu dan menggertakkan gigi. Dia tidak punya pilihan lain. Dia segera bergerak dan dia lebih cepat daripada Zhao Lianyun. Lalu, Mulinglan menarik Zhao Lianyun dan mendorongnya ke pelukan Ma Hongyun. Kecepatan mereka sempat melambat. Oleh karena itu, Mulinglan memutuskan untuk berhenti. Dia berseru, "Hah, pertemuan kita baru sebentar. Tapi, kamu harus menjaga hidupmu sendiri, Pri Zhao." Setelah mengatakan itu,
Mulinglan menghadap ke arah leluhur Suehu. Dia kini langsung melesat ke arah leluhur Suehu. Melihat hal itu, leluhur Suehu mengutuk, "Bajingan, kau mengganggu." Lalu kemudian akhirnya Mulinglan dan leluhur Suehu pun berhadapan. Mulinglan memang hanya seorang ahli peringkat 7. Dia tidak akan bisa menang melawan leluhur Suehu. Jumlah tanda Dao di dalam tubuhnya pun terpaut jauh kalau dibandingkan dengan leluhur Suehu. Namun, setidaknya Mulinglan bisa menjerat kaki dari leluhur Suehu. Itulah yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menghentikan leluhur Suehu, tetapi dia akan memberikan waktu supaya Ma Hongyun dan Zhao Lianyun bisa pergi menjauh. Pada akhirnya, mereka berdua pun beradu pukulan, dan Mulinglan mengulur sedikit waktu. Sementara itu, Raja Sejati Gunung Ungu yang sebelumnya berada di punggung leluhur Suehu, dia berpikir bahwa ini hanya akan memakan waktu. Maka dia akhirnya pergi meninggalkan leluhur Suehu dan mengejar Ma Hongyun. Lalu pertarungan antara Mulinglan dan juga leluhur Suehu terus berlanjut. Mulinglan jatuh dalam kondisi pasif. Sampai pada akhirnya, sebuah tendangan tepat mengarah ke dada Mulinglan. Lalu, tulang yang melindungi dadanya pun hancur. Mulinglan sampai kehilangan kesadaran dan pada akhirnya dia pun tenggelam terbawa aliran sungai arus balik. Wei Lingyang melihat itu, dia menggertakkan gigi. "Mulinglan, benua tengah akan mengingat pengorbananmu. Sekarang beristirahatlah dengan tenang." Wei Lingyang tidak bisa menyelamatkan Mulinglan, karena setelah tenggelam dan terbawa aliran sungai arus balik, situasinya akan menjadi sangat sulit untuk menyelamatkan seseorang. Jadi bisa dikatakan, Mulinglan saat ini pada akhirnya telah mati. Namun, meski begitu pengorbanannya tidak sia-sia. Karena selain Ma Hongyun mendapatkan waktu untuk melarikan diri, saat ini Wei Lingyang akhirnya bisa mengejar leluhur Suehu. Mereka pun berhadapan. "Kau tidak akan bisa pergi lebih jauh dari sini, orang tua," seru Wei Lingyang. Tentu saat ini Wei Lingyang jauh lebih unggul karena dia bersama dengan banyak ahli dari benua tengah. Sementara leluhur Suehu hanya sendirian. Dan situasinya cukup buruk untuk leluhur Suehu. Tapi sekali lagi, situasi dengan cepat berubah karena rombongan berikutnya kini berhasil mengejar mereka. Rombongan itu adalah rombongan Ying Wuxie bersama dengan Nyonya Wan Shou dan juga para pemimpin puncak bersalju. Mereka semua berkumpul di sana, sementara Ying Wuxie dan 3 orang lainnya tidak berhenti di sana. Mereka langsung mengejar Raja Sejati Gunung Ungu. Lalu, pada akhirnya, di sana pun terjadilah pertarungan antara Wei Lingyang dan leluhur Suehu. Lalu kemudian para ahli benua tengah dengan Nyonya Wan Shou dan para pemimpin puncak bersalju. Dapat dikatakan itu adalah pertarungan yang sangat kacau. Dan saat mereka sedang sibuk bertarung, Fang Yuan langsung melewati mereka dan terus mengejar Ying Wuxie. Tidak ada satu orang pun yang mencoba menghentikan Fang Yuan saat ini. Dan setelah Fang Yuan pergi, tentu saja Bichen Tian baru saja tiba di sana. Wei Lingyang memintanya untuk menyelamatkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, sehingga rombongan Bichen Tian pun tidak berhenti dan terus bergerak menuju ke hulu. Dari kejauhan, semua orang bisa melihat pertempuran di tempat itu saat ini sangatlah kacau. Terlihat seperti adu pukul dari 2 geng anak SMA. Tapi mari tinggalkan mereka. Kini Fang Yuan sudah semakin dekat dengan Ying Wuxie.
Ying Wuxie pun kehabisan pilihan. Dia berkata, Tai Baiyun Seng. Ya, kalian pergilah dulu. Sampaikan salamku pada Tuan, kata Tai Baiyun Seng yang kemudian berhenti dan menunggu Fang Yuan. Dulu, Tai Baiyun Seng pernah bersumpah untuk membayar hutang nyawa pada Fang Yuan. Karena itu, dia sekarang tidak ragu untuk mengorbankan diri. Sayangnya, Tai Baiyun Seng tidak tahu bahwa Fang Yuan yang ia tahu saat ini sebenarnya adalah Ying Wuxie. Dan orang yang sebenarnya sedang ia coba hentikan adalah Fang Yuan yang asli. Dengan wajah masam, Tai Baiyun Seng berkata, "Aku mungkin tidak bisa menang darimu, tapi aku akan mengulur waktu untuk teman-temanku." Fang Yuan menerjang ke arah Tai Baiyun Seng. Fang Yuan menendang Tai Baiyun Seng dengan sangat keras. Itu adalah akumulasi dari tanda Dao di dalam tubuh Fang Yuan. Hasilnya, Tai Baiyun Seng pun patah tulang, dan dia pun sampai muntah darah. Tapi Tai Baiyun Seng tersenyum, karena setelah menerima tendangan Fang Yuan, dia tidak terlempar, melainkan Tai Baiyun Seng berhasil menahan kaki Fang Yuan. Tai Baiyun Seng memeluknya dengan erat. Tidak berhenti di situ, Tai Baiyun Seng lalu menggigit kaki Fang Yuan dengan seluruh tenaganya. Fang Yuan pun kehilangan momentum. Dia tidak bisa melepaskan diri dari Tai Baiyun Seng. Dia sudah memukul-mukul Tai Baiyun Seng, namun Tai Baiyun Seng tidak bergeming sedikit pun. Melihat itu, Fang Yuan lalu berkata, "Bai Tua, apa kau benar-benar sudah melupakanku? Aku yang menyelamatkanmu di tanah terberkati istana kekaisaran, dan aku yang membawamu ke Gunung Danghun menggunakan gu perjalanan abadi." Mendengar itu terkejutlah Tai Baiyun Seng. Dia kebingungan. Bagaimana bisa musuh tahu tentang kisah ini? Gigitan Tai Baiyun Seng yang sebelumnya sangat keras kini terlepas. Dan kini dia menatap ke arah Fang Yuan. "Fang." Tai Baiyun Seng yang hendak bicara tiba-tiba terhenti. Saat ini, jari Fang Yuan menusuk kedua bola mata Tai Baiyun Seng. Tusukan itu sangat kuat, hingga menembus tulang tengkorak Tai Baiyun Seng dan mengoyak otak dari Tai Baiyun Seng. Itu adalah kematian instan. Tubuh Tai Baiyun Seng langsung menjadi lemas, dan pada akhirnya Fang Yuan mendangnya hingga Tai Baiyun Seng hanyut terbawa aliran sungai arus balik. Tai Baiyun Seng memang orang yang sangat baik. Sayangnya, dia ditipu sepanjang hidupnya. Fang Yuan sudah menipunya sejak awal. Dia memanfaatkan Tai Baiyun Seng terus-menerus. Bahkan, setelah tubuh Fang Yuan dan Ying Wuxie sebelumnya tertukar, kebohongan itu tidak dibongkar. Tetapi Ying Wuxie justru ikut menipunya. Sekarang, pada akhirnya, Tai Baiyun Seng menyadari bahwa orang yang ia serang sebelumnya adalah Fang Yuan, tapi setelah itu, dia malah kehilangan nyawanya. Tai Baiyun Seng benar-benar kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Menyedihkan, mati di tangan orang yang sangat ia percayai. Bahkan setelah itu, Fang Yuan tidak lagi menengok ke belakang. Dia langsung mengejar Ying Wuxie sekali lagi. Tidak lama setelah itu, Bichen Tian pun berhasil mengejar Fang Yuan. Dia sendiri tahu kemampuan Fang Yuan karena sebelumnya dia sudah beradu pukul dengan Fang Yuan. Karena itu kali ini, Bichen Tian kemudian memberikan penawaran pada Fang Yuan. "Tuan,
Bantu aku melindungi Zhao Lianyun dan Ma Hongyun. Kalau Anda melakukannya, maka itu akan menjadi tanda persahabatan di antara kita. Pengadilan surgawi akan mengakui Anda. Dan tentu saja, setelah semua ini berakhir, kami akan memberikan Anda banyak imbalan yang memuaskan. Mendengar perkataan dari Bichen Tian, Fang Yuan menghela nafas secara internal. Dia berpikir sejenak. Dia tahu bahwa menyelamatkan Ma Hongyun itu akan memberinya beberapa keuntungan. Tapi, itu bukanlah hal yang terpenting saat ini. Fang Yuan kembali mengabaikan perkataan Bichen Tian, dan dia terus maju ke depan. Fang Yuan sudah bertekad untuk menyingkirkan Ying Wuxie, dan itu adalah tujuan utamanya. Masalah Ma Hongyun, dia bisa memikirkan itu nanti. Akhirnya Fang Yuan pun kembali mengejar Ying Wuxie. Namun, semakin jauh mereka mengarungi sungai arus balik, situasinya juga menjadi semakin sulit. Faktanya, kalau ingin mengarungi sungai arus balik, ini bukan hanya tentang stamina ataupun tanda down, melainkan yang paling utama adalah keteguhan hati. Kalau keteguhan hati mereka sangat tipis, atau bahkan keteguhan hati mereka hancur, maka bisa dipastikan mereka tidak akan bisa mengarungi sungai arus balik. Oleh karena itu juga Ma Hongyun terus menguatkan Zhao Lianyun. Nona Xiao Yun, kita harus berjuang. Aku yakin kita masih punya kesempatan. Sejujurnya, sungai arus balik itu sangatlah dingin. Bahkan air sungainya seperti air sungai yang membeku di kala musim dingin tiba. Namun, saat ini Zhao Lianyun sama sekali tidak merasakan rasa dingin itu. Dalam pelukan Ma Hongyun, dia hanya merasakan kehangatan yang tiada habisnya. Zhao Lianyun merasa bahwa selama dia bersama dengan Ma Hongyun, dia bisa melewati semua situasi ini. Kemudian tidak jauh dari sana, Raja Sejati Gunung Ungu, dia terus menempel di belakang. Lalu kemudian Ying Wuxie serta dua orang lainnya juga sudah tiba. Mereka bertiga kini ikut mengejar Ma Hongyun. Sementara itu, jauh di belakang, Nyonya Wan Shou kini akhirnya terluka parah sampai dia tidak sadarkan diri. Semuanya karena perlawanan dari orang-orang benua tengah. Tentu saja hal ini membuat leluhur Suehu menjadi marah. Kini dia pun menempatkan Nyonya Wan Shou di tempat yang aman. Sementara dia sendiri maju menantang semua orang. Situasi pun menjadi semakin panas. Tapi tiba-tiba saat pertarungan hendak berlanjut lagi, mereka terhenti. Mereka semua bisa merasakan kedatangan sosok yang luar biasa. Dan ketika mereka melihat ke atas, di sana terlihat Mao Liqiu. Mao Liqiu sedang terbang di atas sungai arus balik. Melihat itu leluhur Suehu pun terkejut, dan dalam hati dia mengutuk. Kenapa musang tunggangan The Great Sun muncul di sini? Bukankah dia tinggal di dalam guanya sepanjang waktu? Leluhur Suehu merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, Mao Liqiu adalah salah satu dari jenis binatang buas abadi yang legendaris. Kekuatannya adalah kekuatan dari immortal peringkat 8 tahap puncak. Bahkan leluhur Suehu pun merasa terintimidasi olehnya. Jujur saja, leluhur Suehu di sini sangat marah. Tetapi kemarahan itu semakin memuncak ketika melihat ada orang di punggung Mao Liqiu. Di sana leluhur Suehu berseru. Seperti yang diharapkan, Sun Minglu, kau adalah anggota dari surga panjang umur.
Aku tidak mengira kalau surga panjang umur telah mengincarku untuk waktu yang lama. Heiji lalu kemudian menyapa leluhur Suehu. Dia berkata, "Leluhur tua Suehu, kita bertemu lagi. Saya adalah salah satu dari 8 ekstremitas. Saya dikenal dengan julukan ujung hitam. Nama saya Heiji. Sementara nama Suminglu hanyalah sebuah nama yang saya gunakan ketika saya berjalan-jalan di dataran utara." Mendengar itu, leluhur Suehu hanya bisa tertawa dingin. Tetapi kini dia tidak bisa menyerang karena mereka ada di luar jangkauan. Terlebih, saat ini Heiji juga berada di samping Mao Liqiu. Leluhur Suehu tidak bisa melakukan apapun selain hanya bisa terdiam di tempat. Setelah itu, Jie Suji berkata, "Kakek Mao, 2 orang paling depan itu adalah target kita. Mari kita bawa mereka." Namun, Mao Liqiu dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu buru-buru. Mari tunggu sampai orang-orang ini memutuskan siapa pemenang di antara mereka." Mendengar itu, baik leluhur tua Suehu dan juga Wei Lingyang tampak berwajah masam. Dengan kondisi mereka saat ini, mereka tidak akan bisa melawan Mao Liqiu, bahkan setelah mereka keluar dari sungai arus balik. Apapun yang terjadi, pada akhirnya itu tidak akan berakhir baik untuk mereka. Jadi, saat ini, kedua sisi bahkan tidak ada yang mulai bergerak. Mereka saling menunggu satu dengan yang lain. Sementara itu kembali ke depan, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun masih memimpin. Sementara Raja Sejati Gunung Ungu sudah semakin dekat dengan mereka berdua. Ini buruk. Miniman itu sudah hampir mencapai Ma Hongyun. Apa yang harus kita lakukan, kakek Mao? Tanya Jie Suji. Tidak ada, jawab Mao Liqiu dengan santai. Seolah-olah ini adalah kepercayaan diri dari Mao Liqiu. Dan tiba-tiba, saat Raja Sejati Gunung Ungu sudah hampir menangkap Ma Hongyun, dia berteriak dengan suara nyaring. Dia terlihat seperti orang yang sedang kesakitan. Semua orang pun tampak kebingungan. Sementara Ying Wuxie, dia bisa menebaknya. Sial, kenapa sekarang? Ying Wuxie mengutuk kehendak surga. Akhirnya, Ying Wuxie pun segera maju dan meraih Raja Sejati Gunung Ungu dan kemudian mencoba berenang menjauh. Dengan begitu, saat ini Ma Hongyun dan Zhao Lianyun akhirnya terlepas dari situasi yang berbahaya. Tapi ini masih belum berakhir. Kejar-mengejar masih terus berlanjut. Wang Yuan pun masih terus mengejar Ying Wuxie dan juga rombongannya. Nah, itulah kisah hari ini. Dan cukup mengejutkan di akhir bahwa Raja Sejati Gunung Ungu tiba-tiba sakit kepala. Namun jika kita cermati, dari reaksi Ying Wuxie dan kutukan dari Ying Wuxie, sepertinya hal ini ada hubungannya dengan kehendak surga. Lah, apa hubungannya kehendak surga dengan Raja Sejati Gunung Ungu? Masih ada kisah besar di dalam situ dan tentu saja kisah ini masih cukup panjang. Kita akan sambung lagi kisah hidup Wang Yuan di part berikutnya. Kita akan cari tahu apa yang terjadi pada Ying Wuxie dan yang lain. Apakah mereka akan mati di part-part kali ini? Ya, see you again in the next video dan bye.